Baik, selamat siang Pak Perminas dan teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Auben Sebastian dengan NIM 122307331 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan keuangan usaha kedai ramen milik saya sendiri. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kenapa saya mendirikan usaha kedai ramen ini? Saya mendirikan usaha kedai ramen ini karena banyaknya peluang pasar dan semakin populernya masakan Jepang, salah satunya adalah ramen di Indonesia. Nah, maka dari itu saya mendirikan usaha kedai ramen ini. Selain itu, membuka kedai ramen memberikan kesempatan bagi saya untuk berkreasi dengan berbagai resep dan bahan untuk menciptakan hidangan ramen yang lezat dan pastinya untuk memikat para pelanggan. Kedai ramen ini juga menjadi tempat di mana saya dapat membagikan pengalaman budaya Jepang yang otentik kepada pelanggan. Dengan tren makanan ramen yang terus berkembang, saya yakin bahwa usaha yang saya dirikan ini mempunyai prospek yang bagus di masa depan. Gitu. Kemudian tujuan mendirikan usaha kedai ramen ini adalah untuk menciptakan finansial yang stabil. Selain itu, saya ingin memberikan hidangan ramen yang populer kepada pelanggan dan memperkenalkan serta mempromosikan budaya kuliner Jepang. Saya juga menargetkan untuk membangun kedai ramen yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan servis yang terbaik bagi para pelanggan. Kemudian ini adalah kriteria pemilihan produk untuk kedai ramen saya. Yang pertama adalah bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang segar dan berkualitas, mulai dari mie, kuah atau kaldu, hingga topping seperti dagingnya daging ayam dan daging sapi, telur, dan juga sayuran. Kemudian yang kedua adalah varian menu, seperti dengan menawarkan berbagai jenis-jenis kuah atau kaldu ramen seperti miso, soyu, dan tonkotsu untuk memberikan pilihan yang luas bagi pelanggan dalam memilih kuah yang mereka inginkan. Juga menawarkan ukuran mie mulai dari ukuran tipis hingga lebar dan menawarkan kepada pelanggan berbagai jenis kuah atau kaldu seperti kuah yang kental atau kuah yang lebih ringan. Kemudian untuk harga yang ditawarkan harus sebanding dengan hidangan yang disajikan, termasuk layanan dan suasana kedai. Harga yang ditawarkan juga harus sesuai dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, sehingga berbagai kalangan dapat menikmati hidangan yang disajikan tanpa mengeluh harga yang kemahalan atau kemurahan. Nah, saya juga akan memberikan diskon harga untuk menarik perhatian para pelanggan. Kemudian situasi persaingan lingkungan industri. Nah, persaingan di sekitar saya tidak hanya datang dari kedai lain, tetapi juga dari restoran Jepang yang menawarkan ramen sebagai bagian dari menu mereka, seperti restoran sushi ataupun kedai mie Jepang selain ramen. Nah, bagi saya untuk menunjukkan kualitas ramen yang tinggi, cita rasa yang unggul, dan inovasi dalam menu. Lokasi yang strategis juga dapat menjadi faktor yang membuat usaha saya dapat unggul dalam persaingan dengan restoran yang lain. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif, baik online maupun offline, serta pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien merupakan hal yang sangat penting bagi usaha saya untuk bisa bersaing dengan kompetitor lain. Kemudian untuk lokasi usaha kedai ramen saya memilih kota Magelang, yaitu kota tempat tinggal saya, sebagai lokasi yang tepat untuk membuka usaha kedai ramen karena beberapa alasan. Yang pertama, Magelang dikenal sebagai kota yang ramai dengan wisatawan, terutama karena kedekatannya dengan Candi Borobudur, salah satu destinasi wisata terkenal di dunia. Ini memberikan peluang besar untuk menarik pelanggan dari berbagai daerah dan negara yang ingin menikmati kuliner lokal tentunya. Kemudian yang kedua, persaingan di sektor kuliner Magelang masih relatif tidak seketat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, ataupun bahkan Semarang, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi saya untuk membangun reputasi dan basis pelanggan yang setia. Selain itu, biaya operasional di Magelang termasuk sewa tempat dan bahan baku cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.
Alasan terakhir adalah karena kota Magelang memiliki suasana yang nyaman dan ramah, membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk membuka kedai ramen yang menampilkan pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi para pelanggan. Kemudian untuk proses produksi, untuk usaha kedai ramen diawali dengan mempersiapkan bahan-bahan baku atau bahan mentah, termasuk tepung terbaik untuk membuat mie, sayuran segar, serta daging pilihan seperti ayam atau babi, atau bahkan daging sapi. Kaldu yang menjadi dasar ramen dibuat dengan merebus tulang dan daging dalam waktu yang lama, seringkali lebih dari 10 jam untuk mendapatkan rasa yang mendalam dan lezat. Kemudian mie dibuat secara segar setiap hari menggunakan mesin khusus untuk memastikan tekstur yang kenyal dan sempurna. Nah, saat pesanan masuk atau pesanan dari pelanggan diterima, mie akan segera direbus dengan waktu yang tepat. Kemudian dicampur dengan kaldu panas yang sudah siap. Nah, hidangan ini dilengkapi dengan berbagai topping seperti telur setengah matang, irisan daging chashu, dan daun bawang serta nori. Nah, setiap langkah dalam proses produksi diawasi dengan ketat untuk memastikan setiap mangkok ramen yang disajikan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan memberikan pengalaman makan yang memuaskan bagi para pelanggan. Nah, kemudian ini untuk perhitungan aset untuk usaha kedai ramen ada tanah dan bangunan, sarana penunjang, mesin dan peralatan, kemudian ada bahan baku dan bahan batu. Untuk tanah perhitungannya saya totalkan itu 10 perkiraannya 10 juta untuk per meter persegi. Kemudian bangunannya saya merencanakan untuk menyewa bangunan dengan harga per bulannya yaitu 15 juta rupiah. Kemudian untuk sarana penunjang ini ada wifi, cooler atau AC, ada meja dan juga kursi. Untuk wifi sendiri bayarnya per bulan yaitu sebesar 250.000. Cooler AC itu 1.900.000, meja seharga 110.000 per unitnya, dan kursi 85.000 per unitnya. Kemudian untuk mesin dan peralatan, untuk mesin saya ada noodle maker machine, yaitu mesin pembuat mie ramen dengan harga 2.650.000 sekian. Kemudian peralatannya ada panci ramen, mangkok ramen, nampan, sendok makan, suket ramen, dan freezer. Kemudian untuk bahan bakunya saya ada mie ramen, daging ayam, daging sapi, sayuran, bumbu utama dan pelengkap, dan bahan bakunya itu adalah banner dan dekorasi untuk atau seperti lampion, kaligrafi Jepang, dan kain noren untuk memikat para pelanggan yang datang. Next. Nah, untuk sistem pembayaran upahnya ada beberapa tenaga kerja, ya, manajer, kepala koki pendukung, kasir, dan cleaning service. Untuk manajer berjumlah 1 orang, kepala koki 1 orang, koki pendukung 1 orang, kasir 1 orang, cleaning service 2 orang. Sehingga jumlah TKL yang tersedia adalah 8 orang. Kemudian estimasi bulannya ada manajer 6.500.000, kepala koki 5 juta, koki pendukung 3.500.000 per orang, kasir 3.100.000, dan cleaning service besar 2 juta per orangnya. Kemudian struktur organisasinya dimulai dari saya sebagai owner, kemudian ada manajer, kemudian manajer membawahi kepala koki, cleaning service, dan kasir. Untuk koki pendukung ini letaknya di bawah kepala koki karena kepala koki membutuhkan asisten, yaitu adalah koki pendukung. Nah, ini untuk proses laporan keuangannya ada anggaran kas, laba rugi, dan proyeksi neraca. Bisa dicek di laporan yang telah saya buat di dalam dokumen Word. Oke. Kemudian kita lanjut. Kemudian ini ada perhitungan yang lain, ada aliran kas bersih, payback period atau PBP, internal rate of return atau IRR, kemudian ada NPV atau net present value, profitability index, dan BEP. Kemudian rekomendasi berdasarkan keuangan yang dilakukan, usaha kedai ramen menunjukkan hasil yang positif dan layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan manajemen keuangan, kedai ramen ini layak untuk beroperasi dan berkembang. Proses pendapatan dan analisa menunjukkan potensi laba yang stabil dan rasio pengeluaran yang terkendali dan biaya yang terjaga. Keuntungan bruto yang dihasilkan untuk
untuk biaya sewa label serta memberikan ruang untuk investasi kembali dan pengembangan usaha. Sekian dari saya, terima kasih.